Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Amaliana. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tata krama dalam MPLS pada pagi hari ini. Silakan kalian perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Apakah tata krama itu? Tata krama itu norma atau aturan yang kita sepakati bersama dalam pergaulan atau di antara manusia yang dilakukan oleh siapapun, dimanapun, sejak kita kecil hingga sekarang. Jadi sebagai orang timur, sebagai masyarakat, sebagai individu, kita juga harus mempunyai tata krama atau etika, atau boleh dikatakan yang sekarang disebut sopan santun. Anak-anak, pada kesempatan ini di MPLS ini saya menyampaikan tata krama karena dengan maksud kalian bisa memperhatikan gambar sebagai berikut. Di situ kalian bisa lihat gambar yang menunjukkan dua orang yang sedang berkelahi. Di situ ada emosional, maka dengan tata krama itu diharapkan kalian bisa mengendalikan emosi. Kita sering berselisih dengan orang lain, itu wajar. Setiap orang pasti punya masalah dan sering berselisih dengan orang lain. Tapi tidak haruskah kita menyelesaikan perselisihan itu dengan kekerasan atau dengan emosi. Jadi kepala boleh panas, tapi hati kita harus tetap dingin. Kemudian di gambar kedua, di situ ada dua orang remaja yang saling bisa dikatakan sering kalian lihat, yaitu sedang jatuh cinta. Di antara manusia memang ada rasa cinta, tapi sebagai pelajar kita harus bisa membatasi. Kita harus bisa membedakan status kita sebagai pelajar. Jadi untuk rasa saling jatuh cinta bukan tidak boleh, silakan, tetapi kita harus membatasi pergaulan kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Di gambar yang ketiga, di situ bisa kalian lihat dan mungkin pernah juga kalian lakukan di saat lulus SMP. Kita sering untuk merayakan rasa kegembiraan kita. Kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak etis, ya, tidak sopan, yaitu mencoret-coret baju, kemudian konvoi. Itu sebenarnya bukannya tidak boleh, kurang sopan, karena di masa pandemi ini apalagi itu hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah. Dan lebih baik baju-baju itu tidak kita oret-oret, tetapi kita amalkan untuk orang lain yang memang membutuhkan. Di gambar yang ketiga itu juga sama, yaitu kita sebagai pelajar tidak harus punya rasa ingin diperhatikan oleh lawan jenis, ya. Juga bukan berarti nggak boleh, tetapi hubungannya sebatas dari seorang teman, jadi tidak lebih dari itu, karena tujuan kita sekolah itu untuk belajar, bukan untuk mencari pasangan, begitu kan? Apakah tata krama itu kita perlu cermati? Tata krama itu ada yang berlaku di sekolah, ada yang berlaku di rumah, dan ada yang berlaku di masyarakat. Nah, sebagai seorang pelajar, yang saya sampaikan di sini tata krama yang ada di sekolah. Salah satunya yaitu waktu kalian masuk kelas, ya, sebelum guru masuk kelas. Tetapi karena ini PJJ, berarti kalian harus masuk kelas di dalam Google Classroom. Jadi jangan sampai kalian tidak peduli, tidak membuka Google Classroom, apalagi nanti kalau jadwal sudah keluar, berarti kalian harus ikuti hari ini mata pelajarannya apa saja yang harus kalian ikuti. Itu termasuk berarti kalian masuk kelas. Kemudian di dalam Google Classroom itu pasti ada daftar hadir. Silakan kalian yang masuk kelas ya harus hadir di situ, harus mengisi daftar hadir. Jadi jangan sampai kalian tidak mengisi daftar hadir, nanti Bapak Ibu Guru tidak tahu apakah kalian mengikuti atau tidak. Kemudian waktu mengikuti, karena ini pembelajarannya secara daring, yaitu pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh.
Jadi waktu mengikuti pelajaran silahkan carilah situasi yang tidak gaduh. Mungkin kalian bisa di rumah, di tempat yang kira-kira tidak ramai ya. Bisa di kamar, bisa di ruang tamu, atau misalnya di luar rumah juga boleh. Tapi silahkan cari tempat yang tidak gaduh sehingga kalian bisa memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Kemudian harus bersikap sopan. Jadi kalau misalnya ingin WA, ingin tanya informasi kepada Bapak Ibu Guru, silakan perkenalkan dulu nama kalian, kemudian sampaikan apa yang ingin kalian tanyakan dengan bahasa yang jelas, sopan, dan tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu Guru. Berikutnya, kalau kita selalu mentaati tata tertib yang telah diberlakukan, itu harus kita lakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu namanya etika atau sopan santun. Kenapa kita harus mempelajari tata krama atau sopan santun? Tujuannya agar kalian bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Jadi kalian tidak boleh bersikap ya seenaknya sendiri, seenaknya gue lah gitu kata orang. Tidak boleh, kita di dalam masyarakat itu bergaul harus bersikap sesuai dengan norma yang ada. Kenapa harus begitu? Karena sikap dan perilaku itu yang dapat menumbuhkan rasa disiplin sehingga kita tertib ya. Jiwa kita akan selalu menjunjung kedisiplinan dan kesatuan yang tinggi. Kemudian anak-anakku, dalam tata krama itu ada motonya 3S. Senyum, salam, sapa. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, hendaknya kita harus menampakkan senyum. Misalnya karena ini masa pandemi, pakai masker ya paling enggak turunkan masker, kita senyum dulu, baru nanti kita maskernya kita pakai lagi, lalu kita ucapkan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita bisa memberikan salam, walaupun tidak harus berjabat salam karena masa pandemi. Kemudian kita juga bisa menyapa. Kalau kita belum kenal ya kita sapa, kita sampaikan, kita perkenalkan diri kita siapa, lalu kita tanya teman atau orang yang kita temui itu kita sapa, namanya siapa, dari mana, dan keperluannya apa kalau ingin ketemu dengan kita. Itu moto 3S. Jangan lupa ya anak-anak, senyum, salam, sapa. Demikian yang materi yang sudah saya sampaikan. Diharapkan kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya etika atau sopan santun yang terpuji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.